Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Akhlaknya seseorang, karakternya seseorang, moralnya seseorang itu tergantung pada temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah kalian kepada siapa kalian bergaul. Hadis ini, para hadirin, hadis ini menerangkan bahwa rusak baik dan rusaknya moral seseorang, akhlaknya seseorang, bahkan kualitas agamanya itu tergantung kepada siapa dia berteman, kepada siapa dia bergaul. Jika temannya adalah teman yang baik, jika temannya adalah teman yang soleh, maka mau tidak mau dia akan ikut menjadi orang yang baik. Tapi sebaliknya, jika temannya dia adalah teman yang tidak benar, naudzubillah nggih, teman yang tidak benar, teman yang rusak. Kalau kita tidak mau menjauhinya, mau tidak mau kita akan ikut arusnya mereka. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka dari itu ayo kita perhatikan, kita mau berteman dengan siapa. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, kita ingin dekat kepada Allah, maka perbaikilah teman kita. Cari teman yang baik, cari teman yang dekat dengan Allah, cari teman yang istiqomah. Kita yang menentukan. Oke, siap nggih? Oke. Dikatakan di dalam salafus saleh salafus saleh di antara mereka mengatakan man jalasal ashror, man jalasal akhyar, wa in kana minal ashror. Barang siapa yang dia bergaulnya dengan orang-orang yang baik, wa in kana minal ashror, meskipun dia dari lingkungan, dari keluarga atau latar belakang yang jelek, tapi pergaulannya, teman-temannya orang-orang yang baik, orang yang soleh, yu'addu minal akhyar, maka dia termasuk orang yang baik. Ngamunten. Ada seseorang latar belakangnya adalah preman, atau latar belakang keluarganya orang yang tidak benar. Mungkin ngamunten, ayahnya penjudi, mungkin ayahnya ahli maksiat, latar belakang tidak jelas. Tapi piyambake niki kumpulane karo tiyang soleh, kumpulannya dengan orang-orang yang baik. Maka bagaimana? Yu'addu minal akhyar. Orang ini termasuk digolongkan orang-orang yang baik. Tapi sebaliknya, waman jalasal asror, barang siapa yang dia duduk ngumpul dengan orang-orang yang jelek, wa in kana minal akhyar, meskipun dia latar belakang orang yang baik, orang istiqomah, anaknya kiai, abahnya seorang ulama, punya pondok besar, punya majelis besar, masya Allah, latar belakangnya masya Allah, tapi kumpulan ini kabeh wong sing rusak, ngeslot, judi, mendem bareng, jamaah, senani ngono kuwi. Maka bagaimana? Meskipun latar belakangnya dia orang yang baik, keluarga yang baik, tapi kalau temannya teman yang rusak, teman yang tidak punya moral, maka bagaimana? Kata salafus saleh ini, yu'addu minal asrar. Maka orang tadi itu digolongkan termasuk orang-orang yang jelek. Na'udzubillahi min dzalik. Para hadirin rahimakumullah. Kenapa sih kok teman ini begitu luar biasa pengaruhnya? Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganti-nganti kita untuk masalah tentang masalah teman ini. Para salafus soleh, para kiai, para ulama menganti-nganti kita untuk senantiasa memilih teman yang baik. Kenapa? Karena dikatakan attiba'u yasriku tiba min haitsu la yadri. Karena attiba, karakter, watak seseorang itu akan mencuri watak seseorang yang lagi min haitsu la yadri, tanpa dia sadari. Ujuk-ujuk podo.
Ngapunten. Saya mau tanya. Jenengan brojol si alit wis ngerokok urung? Contoh. Tak kayak contoh. Biyen aku ora seneng rokok opo? Wong rokok iki wis gak cerdas, gua duit ya ta. Mending diceleng iso ke haji, lumayan iso titel haji, titik. Lumayan. Kadang mikirnya seperti itu. Iya ta? Dulu benci, tapi seneng kumpul karo kancane seneng rokok. Mungkin sekali, 2 kali aman-aman aja. Kok ketiga kali penasaran. Apa sih nikmati lah? Pengen. Apa sih nikmati rokok ya kok asik. Dapat menghilangkan kesetresan pikiran sok makbul hilang kabeh pikirane. Penasaran jajal sih sak sedot. Watuk-watuk tambahane sesuk loro, berjuang terus sampai akhirnya jadi perokok handal. Sehari 5 bungkus. Wonten nggih? Seperti itu. Karakter akan mencuri karakternya seseorang tanpa dia sadari ujung-ujungnya podo. Ngapunten, ada cerita saya dulu itu punya teman di pondok. Ini lucu. Enek wong Madura, pesisir. Wis Madura. Ngapunten ya, ngapunten. Tapi ceritanya ya lucu. Rumahnya Madura di pesisir lagi. Biasanya ngomongnya benah, been, engkok. Di remah cong. Bentero, bahasa Madura. Masuk pondok, kumpulane karo wong Jakartaan, wong Jaksel, JKT. Lah sing ngomongin jane been engkok, benah. Ndak remah cong. Saiki kumpulane wong Jakarta, bahasa yang melok logate Jakarta. Lo gue. Gimana kabar lo? Madura lagi. Nah, Sallallahu Nabi Muhammad. Paham ya? Dari yang rumahnya pesisir Madura jauh kumpul dengan orang JKT Jaksel Jakarta bosoi sampai nular nih lho. Sampai bahasa pun nular banyak ya. Kadang ada orang besti deket sama seseorang kemana-mana bareng mangan bareng neng didi bareng klambi setele bareng sarungi podo kotak-kotak garisnya mereknya ping podo. Kaum ping Papa Zola. Ya, Sallallahu Nabi Muhammad. Nah ini karakter seseorang akan mencuri karakter seseorang yang lain tanpa dia sadari. Tiba-tiba sama tanpa dia sadari. Makanya itu bahaya. Bahaya ini secara zahir, belum lagi secara batin. Nauzubillahi min dzalik. Kalau secara zahir mungkin kita bisa menyadari ya. Kok tiba-tiba saya kok merokok, tiba-tiba kok saya gini bisa. Tapi kalau secara batin, lah ini susah untuk mengetahuinya. Makanya hati-hati mulai saat ini. Lek jenengan kumpulan ambek tiang-tiang soleh, akhirnya semangat ibadah, semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk berselawat kepada Nabi Muhammad, semangat untuk belajar ilmu, haus dengan ilmu, semangat. Tapi jenengan senane kumpulan karo wong sing ngejar dunya. Senane jackpot. Bingung duit terus nguber duit, kejar-kejaran duit. Lah ngeten niku. Tergantung dengan temannya. Nah, dari itu para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dari itu kita penting ya, hidup di atas dunia ini kita harus memiliki teman yang soleh, teman yang baik, terlebih-lebih sahabat, teman dekat kita. Harus jadi sahabat kita harus yang soleh. Apa itu orang yang soleh, teman yang baik? Adalah khairul ashab man yadulluka alal khair. Sebaik-baiknya teman adalah seseorang yang menunjukkan kebaikan. Ini harus kita pertahankan. Kalau kita mungkin, ayo monggo introspeksi diri kita. Ada enggak kita mau punya teman enggak? Satu dari teman kita yang selalu mengingatkan kita tentang kebenaran. Ngejak awak dewi, ayo monggo majelisan. Monggo nderek khotmil Quran, monggo maca Quran. Ini adalah teman kita yang baik, teman yang soleh, pertahankan. Ojo mocol, sok-sokan. Apa-apaan ini sok suci, jangan. Ini adalah orang yang peduli dengan kita. Ayo kita pertahankan. Itulah adalah sebaik-baiknya teman yang selalu menunjukkan kebaikan kepada kita. Ketika kita melakukan kesalahan,
mereka mengingatkan kepada kita, ditegur awak dewi. Perlu kita mencari orang teman yang mengingatkan kita, menegur kita kalau kita melakukan kesalahan, ditegur. Kau tadi ngomong gini kurang baik, ngamutin kurang api, aslinya gini, ya ditegur. Jangan cari orang yang selalu memuji kita, salah. Tinggal teman-teman selalu menyanjung, memuji, tinggal. Ya, cari orang yang selalu mengkritik kita tak kala kita salah, itu penting. Itu adalah sebaik-baik teman. Paham ya? Mungkin dari itu niki mau ngamuten niki nggih dadak sanes kula asline. Niki mboten enak badan pewanas niki. Mugi-mugi berkah sedayanipun, mugi-mugi kita keluar dari majelis ini Allah pertemukan kita dengan teman yang baik, teman yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.